Meriam legendaris. Di Indonesia, meriam adalah senjata sejenis artileri yang umumnya berukuran besar dan berbentuk tabung yang menggunakan bubuk mesiu atau bahan pendorong lainnya untuk menembakkan proyektil. Yang kita bahas kali ini adalah meriam bukanlah meriam sembarangan, tapi sebuah meriam bersejarah yang menjadi saksi bisu berbagai kejadian bersejarah di tanah air. Meriam Puntung merupakan saksi bisu peninggalan peperangan antara Kerajaan Haru dengan Kerajaan Aceh yang pecah pada tahun 1612 Masehi di Deli Tua, Sumatera Utara. Menurut cerita, legenda ini berawal dari Sultan Aceh yang hendak mempersunting putri hijau, yaitu putri Kerajaan Haru. Namun, sang putri menolak permintaan tersebut. Akhirnya karena berbagai hal, Kerajaan Aceh menyerang Kerajaan Haru. Dalam peperangan itu, Kerajaan Haru mengalami kekalahan. Adik putri yang bungsu, seorang pangeran, namanya Sri Paduka Mambang Hayali, atau Mambang Sakti, bersumpah dengan kesaktiannya untuk menyatukan sukma atau kekuatannya ke dalam meriam ini, dan ditembakkanlah meriam ini ke pasukan Aceh yang menyerang. Karena ditembakkan terus-menerus, akhirnya meriam tersebut panas, merah, patah, dan puntung. Konon, patahannya sampai terpentang ke dataran tinggi Sukanalu, Kabupaten Karo. Dan patahan meriam yang berada di Kabupaten Karo hingga kini juga masih bisa ditemukan. Setelah Kerajaan Haru takluk, maka Panglima Perang Sultan Aceh bernama Gucah Pahlawan mendirikan kerajaan yang menjadi cikal bakal Kesultanan Deli. Meriam Nyai Setomi merupakan salah satu senjata andalan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kerajaan Mataram saat melawan VOC Belanda. Uniknya, meriam Nyai Setomi ini memiliki pasangan, yaitu meriam Kyai Setomo yang kini berada di Museum Fathahillah Jakarta yang dikenal dengan meriam Si Jagur. Meriam Nyai Setomi mempunyai sejarah panjang karena merupakan salah satu senjata andalan Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram. Meriam itu digunakan Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk menggempur VOC di Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629. Meriam ini paling dikeramatkan di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta, ditempatkan di tengah Bangsal Witono, Kompleks Siti Hinggil. Meriam ini tidak boleh ditampilkan ke publik karena disakralkan oleh pihak keraton. Meriam Si Jagur atau Kyai Setomo adalah salah satu dari 3 meriam suci bersama dengan Ki Amuk di Banten dan Nyai Setomi di Solo. Dibuat antara tahun 1625 dan tahun 1634 oleh Manul Tavares Bocaro, seorang berkebangsaan Portugis di Macau, Cina. Kaliber meriam adalah 24 cm, diameter bagian dalam batang sesuai dengan bola meriam batu 36 pon atau besi 100 pon. Berat 3,5 ton, tertulis di atasnya. Ujung meriam berbentuk ibu jari yang terjepit di antara 2 jari, sebuah isyarat cabul yang pada waktu itu digunakan untuk menghina musuh. Tapi ada juga versi lain menyebutkan bentuk kepalan tangan tersebut dalam bahasa Portugis disebut mano inviga, yang dapat diartikan sebagai simbol untuk menangkal kejahatan atau juga untuk mengejek orang Belanda, musuh besar dari orang Portugis. Setelah terjadi pertempuran antara Belanda dan Portugis di Malaka, di mana Portugis kalah dalam pertempuran tersebut, oleh VOC meriam Si Jagur ini, kemudian dibawa ke Batavia pada tahun 1641. Meriam Kyai Poncoworo adalah meriam raksasa peninggalan Kesultanan Mataram era Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang kemungkinan dibuat pada tahun 1625. Menurut catatan Kasikruk, seorang penulis Belanda, dalam laporannya yang berjudul Deknonen Inden Kraton Surakarta, dikutip Haji de Graaf dalam buku Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung, menyebut
Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram yang bertahta di Keraton Karto, mendapatkan inspirasi untuk membuat meriam ukuran jumbo ini, yang kemudian diberi nama Poncoworo, bermula dari mimpi. Mimpi Sultan Agung di akhir tahun 1624 itulah yang mendorong kelahiran Poncoworo. Sengkalan yang tertulis di badan meriam ini mengonfirmasi mimpi sang raja tentang sosok berjubah putih, yang ditafsirkan sebagai panditu atau pendeta atau tokoh suci. Kehadiran sosok suci itu bagi Sultan Agung Hanyokrokusumo jadi pendorong paling kuat baginya guna mencapai kedudukan lebih luhur. Meriam atau kanun raksasa itu kini berada di halaman pagelaran Keraton Surakarta. Dipasang permanen di papan beton menyerupai kereta beroda. Di papan penyangga terdapat tulisan beraksara Jawa dan tulisan Latin ejaan lama. Nama Poncoworo atau Pancawura ditafsirkan sebagai akronim sengkalan Pandito Caturwuruk ing Ratu. Artinya dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia, pendeta berbicara dan memberi pelajaran kepada sang raja. Kemungkinan meriam Poncoworo ini dibuat untuk menandingi kehebatan meriam Kyai Amuk Banten. Seorang perwira VOC, Jacob Cooper, yang pernah mengunjungi pusat kerajaan Mataram, dalam suratnya yang ditulis 14 Mei tahun 1680, menyebut meriam ini dengan sebutan meriam Kyai Guntur Gani. Cooper mengatakan, meriam raksasa itu hanya boleh ditembakkan untuk 3 macam keperluan. Pertama, tanda pengumpulan rakyat. Kedua, isyarat kemarahan Sultan Agung, yang lalu menghukum pembesarnya. Ketiga, bila terjadi kematian besar-besaran atau wabah. Meriam Kyai Kadal Buntung adalah meriam pusaka milik Keraton Solo.